Ya, kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan di akhir pekan ini bersama rekan Ira Hulu dan juru kamera Hani Revelino. Ira, bagaimana kinerja perdagangan pada penutupan di akhir pekan ini, Ira? Ya, Poppy dan juga pemirsa, jika kita sedikit mereview, yakni pada saat tadi pembukaan perdagangan di sesi pertama tadi, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, indeks harga saham gabungan ini berada pada zona hijau. Kemudian ternyata di penutupan sesi pertama ini indeks harga saham gabungan tidak mampu menunjukkan penguatannya ataupun terparkir di zona merah. Dan selanjutnya pada pembukaan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ini masih tetap terparkir di zona merah hingga tadi kami melihat pada pukul 14.50 waktu Indonesia bagian Barat masih tetap indeks harga saham gabungan ini masih tetap berada pada zona merah. Dan kita bisa lihat memang dari beberapa analis dari sekuritas yang menyatakan bahwa untuk hari ini pada penutupan perdagangan tepatnya di akhir pekan ini indeks harga saham gabungan ini tidak mampu menunjukkan penguatannya ataupun berada pada tren konsolidasi, yang mana hal ini didukung dengan adanya sentimen negatif terkait dengan aksi ambil untung ataupun profit taking. Karena kita melihat bahwa sekitar 8 hari yang lalu ataupun 8 hari berturut-turut indeks harga saham gabungan ini masih berada pada tetap menguat ataupun berada pada zona hijau. Dan saat ini Poppy dan juga pemirsa, kita akan langsung melihat ke papan Bursa Efek Indonesia terkait dengan penutupan perdagangan pada akhir pekan. Ya, indeks harga saham gabungan saat ini sudah ditutup dengan berada pada level 5.088,52, terkoreksi 0,33% atau setara dengan 16,63 basis point. Sementara untuk trading value untuk saat ini, untuk pukul 15.00 ini sudah ada 9,9 miliar lembar saham, dan untuk trading value sudah mencapai 6,9 dan saat ini sudah mencapai 7,2 triliun rupiah. Dan untuk trading frekuensi saat ini sudah menyentuh angka 653.058 kali transaksi perdagangan. Dan adapun top 5 gainers ataupun saham-saham yang cukup bisa diminati oleh para investor, yakni seperti saham dengan kode emiten ESTI, GWSA, YPAA, GHON, dan RUIS. Dan kemudian saham yang paling aktif diperdagangkan yakni saham dengan kode emiten seperti BRIS, ANTM, BBRI, PPRE, dan AGRO. Ya, Poppy, demikian untuk penutupan perdagang terkait dengan laju IHSG untuk hari ini. Kembali kepada Anda. Baik, soal perkembangan jual asing, ini saham apa saja yang paling banyak dijual juga hari ini, Ira? Ya, Poppy, dari data yang kami dapatkan hingga tadi 1,5 jam perdagangan di sesi kedua, ini berlangsung aksi jual bersih ataupun net foreign sale di pasar senilai 506 miliar rupiah di seluruh pasar. Sementara investor asing juga telah melakukan net buy ataupun aksi beli sebesar 33,03 miliar rupiah. Saham PT Telekomunikasi Indonesia ataupun dengan kode emiten TLKM ini menjadi saham yang paling banyak dilego asing dengan net foreign sale mencapai 141,8 miliar rupiah. Diikuti oleh saham dengan kode emiten BBCA dan BBRI masing-masing 124,2 miliar rupiah dan 110 miliar rupiah. Sementara saham yang paling banyak dibeli asing adalah saham dari tower bersama infrastruktur dengan net foreign mencapai 9,7 miliar rupiah, dan juga diikuti oleh saham dengan kode emiten UNVR atau yang kita kenal dengan Unilever, dan juga Matahari Department Store ataupun dengan kode emiten LPPF masing-masing senilai 4,6 miliar dan 4,2 miliar rupiah. Dari 10 sektor yang ada, ini ada 6 sektor tumbuh dalam presentasi negatif ataupun yang turut mendorong pelemahan IHSG hari ini, dan 4 sektor lainnya ini berada pada presentasi positif. Sementara market cap ataupun kapitalisasi pasar untuk di penutupan perdagangan pada akhir pekan ini sudah mencapai 5.937 triliun rupiah. Poppy. Baik, Ira, terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa, Ira Hulu melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.